Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Di pertemuan kali ini akan membahas sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu sebab-sebab yang menghalangi diijabahnya doa. Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Di dalam kaidah ilmu nahwu disebut dengan jawabu syarat, satu keniscayaan. Artinya setiap hamba yang berdoa hakikatnya pasti Allah terima doanya. Sebab itulah Allah Ta'ala menjawab Ud'uni, jawabannya setelahnya astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku akan menjawab doa kalian. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat dengan hambaku, dan aku akan menjawab seluruh doa yang mereka doakan padaku. Dua ayat ini sebagai bukti bahwa seluruh doa yang kita panjatkan, yang kita munajatkan kepada Allah, hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang memang diberikan waktu mustajab. Ada satu waktu yang diijabah doa oleh Allah Ta'ala secara khusus, yakni menjelang berbuka puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'im hina yuftir wa da'watul mazlum." Tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa menjelang dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Berangkat dari hadis ini menunjukkan bahwa
bulan suci Ramadan termasuk bulan yang dimana Allah Ta'ala ijabah doa kita secara khusus. Sebab itu ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan doa kepada kita. Doa yang sangat populer yang kita selalu bacakan menjelang berbuka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga doa atau ekspresi rasa terima kasih dan syukur menjelang berbuka puasa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya Nabi menyatakan dhahaba dham'u wabtala'at al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dipadukan dua riwayat ini, dua doa ini ketika menjelang berbuka puasa. Sebab waktu itu, waktu seorang yang lagi berpuasa berbuka puasa, itu salah satu waktu yang paling mustajab. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi doa kita yang kita anggap tidak pernah didengar oleh Allah, yang kadang-kadang kita menganggap Allah tidak ijabah doa kita, padahal ayat sudah menyatakan pasti doa itu Allah terima. Itu sebenarnya ada yang menghalangi doa kita. Para ulama mengistilahkan dengan mawani wa awarid, rintangan-rintangan dan penghalang-penghalang doa. Nah, di sini salah satu tokoh ulama besar bernama Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya An-Nafais Al-Uluwiyah fil Masaili Sufiyah, beliau menyebutkan man la yustajabu lahu limawani' wa awarid qad ta'arrada lahu fa min dzalika aklul haram wa lubsuh. Siapa yang doanya tidak diijabah oleh Allah, sebenarnya itu adalah sebabnya ada penghalang-penghalang yang menghalangi doanya. Dan penghalang yang merintangi doanya itu diantaranya yang pertama kata beliau aklul haram wa lubsuh, memakan makanan yang haram dan menggunakan pakaian yang haram. Kita ketika tidak memperhatikan apa yang kita makan dan itu menjadi daging dan darah di tubuh kita, jadi kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka itu menjadi penghalang doa kita, sehingga doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan thumma dzakara rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi wa mat'amahu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasahu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Nabi ceritakan ada seorang musafir melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga rambutnya berdebu dan pakaiannya kotor. Itu perumpamaan perjalanan jauh. Kenapa Nabi sebutkan musafir? Sebab da'watu musafir mustajabah. Doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh itu mustajab. Sekalipun dia seorang musafir yang notabene doanya mustajab, akan tetapi lanjutan dari hadis tersebut, makanan yang dia makan makanan haram, minuman yang dia minum minuman haram, pakaian yang dia pakai pakaian haram, dan dikenyangkan dengan makanan yang haram. Lantas bagaimana mungkin doanya diijabah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai penghalang doa. Sekalipun dia mengatakan ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, dia memohon kepada Allah dalam keadaan musafir, tapi makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imamul Haddad, yaitu li israrin ala zulmil ibad,
dia masih senantiasa menzolimi hamba-hamba Allah. Orang-orang yang zolim, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menjadi penghalang doa. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, beliau meriwayatkan satu hadis bahwa kezoliman itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Orang-orang zolim menjadi gelap. Kata Nabi, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezoliman. Perbuatan zolim menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan juga kezoliman menghalangi doa kita. Selama kita masih menzolimi seseorang, maka selama itu pula doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imamul Haddad, yaitu dia memutus silaturahmi. Ai qati'an li arhamihi musyahinan li ba'di ikhwanihil muslimin wa hajiran lahum bi ghairi haqqin. Dia memutus silaturahmi dengan keluarganya, dengan kerabat, dan dia masih memiliki permusuhan dengan orang lain, dan dia menjauhi saudaranya yang muslim tanpa hak. Kalau demikian seseorang keadaannya, maka selama itu pula doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali dia kembali menyambung silaturahmi. Dia berikan maaf kalau jika orang itu punya salah. Dia hilangkan kebencian dalam hatinya kepada seseorang. Bighairi hak, ada keterangan tambahan, tanpa hak. Artinya ada juga orang yang membuat jarak dengan orang lain, karena kalau dia dekat, mudaratnya lebih besar. Itu bukan putus silaturahmi. Atau dia dekat dengan orang tersebut, justru dia menjadi tidak baik keadaannya. Itu bukan putus silaturahmi, itu menjaga jarak. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau orang ini baik dan kita dengan sengaja memutus silaturahmi, maka doa kita itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ijabah dari doa kita, Allah mengijabah doa kita, itu bagian dari kasih sayang Allah. Nah, orang yang putus silaturahmi, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, Nabi bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada seseorang yang memutus silaturahmi. Jadi kalau kita berkumpul semacam ini secara berjamaah, tentu doa kita secara berjamaah Allah sebutkan akan menurunkan rahmat lewat lisan Nabi, al-jama'atu rahmah. Tapi ada satu orang yang memutus silaturahmi ikut berkumpul di majlis kita sebab dia doa kita terhalang. Padahal kita tidak punya masalah itu. Lantas bagaimana orang tersebut yang melakukan perbuatan itu? Oleh sebab itu, ini yang ketiga yang menjadi penghalang dosa, yaitu putus silaturahmi, saling bermusuhan satu dengan lainnya tanpa hak. Kemudian yang keempat yang menjadi penghalang doa adalah ad-du'a ma'al ghaflah anillah. Berdoa namun lalai kepada Allah. Doa kepada Allah tapi pikirannya tidak hadir, hatinya tidak hadir. Doa kepada Allah tapi tidak fokus. Doa kepada Allah tapi pikirannya bukan kepada Allah. Itu menjadi penghalang doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Nabi bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dan yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah. Ini ilmu yang pertama, faedah yang pertama. Artinya kalau doa itu kita harus yakin bahwa Allah akan menerima doa kita. Sebagaimana ungkapan salah satu ulama di dalam kitab Imriti mengatakan, idzil fata hasfa i'tiqadihi rufi'
wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Siapa yang mengamalkan satu amalan termasuk berdoa, jika tidak didasari dengan keyakinan, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat. Jadi harus yakin semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengijabah doa kita, dan yakin Allah mampu mewujudkan doa kita. Walaupun hitungan kita itu tidak mungkin, tapi untuk hitungan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Nah, ini 4 penghalang yang disebutkan oleh Al-Imamul Haddad yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya tambahkan, ada satu juga yang menjadi sebab doa kita diijabah. Apa itu? Yaitu orang yang memiliki hati yang bersih dan hati yang penuh dengan rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Orang yang hatinya sudah bersih dan hatinya dipenuhi dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah, sekali dia berdoa, Allah ijabah. Itu di dalam hadis disebutkan, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi katakan orang semacam ini yang hatinya bersih, yang hatinya penuh dengan rahmat, peduli dengan sesama, senang berbagi, senang menolong orang, senang berbuat baik. Ini orang ini hati-hati. Sekali dia berucap, walaupun bukan dalam bentuk doa, bisa Allah ijabah. Apalagi dia berdoa. Dalilnya adalah hadis yang disebut sebagai hadis mata rantai awaliyah birahmah. Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamu ar-rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang, mereka dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jika seorang hamba telah dicintai dan disayangi oleh Allah, maka semua permintaannya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ceramah yang singkat bisa memberikan manfaat dan kita bisa mengamalkan dan menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum wassalam.